Sadar nggak sih, di era digital sekarang tuh hampir semua aktivitas konsumen melibatkan data pribadi, mulai dari belanja online, pesan makanan, sampai daftar aplikasi. Masalahnya, banyak dari kita tuh menganggap data pribadi itu sepele, padahal menurut hukum di Indonesia, data pribadi adalah hal yang harus dilindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah setiap data tentang orang per seorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Contohnya, seperti nama lengkap, nomor KTP, alamat, email, data rekening, hingga kode OTP. Artinya, data yang sering kita anggap biasa saja sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Tapi, kenyataannya banyak konsumen yang masih kurang sadar soal pentingnya data pribadi. Seringkali kita langsung klik setuju tanpa membaca kebijakan privasi atau mengisi data demi promo atau kemudahan. Padahal ketika data diserahkan ke pelaku usaha, ada risiko penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan benar. Kalau data pribadi kita bocor, dampaknya tuh biasanya nggak langsung kerasa gede, tapi pelan-pelan. Awalnya coba dapat SMS atau telepon nggak dikenal, terus makin lama makin sering, dan isinya mulai aneh, ngaku-ngaku dari bank, dari aplikasi, atau dari customer service. Sampai ada kasus di mana orang tiba-tiba dapat tagihan pinjaman online, padahal sama sekali nggak pernah ngerasa minjam. Di situ kerasa kalau data kita ternyata udah dipakai tanpa izin. Nah, belum lagi rasa nggak nyaman ya. Setiap ada telepon masuk pasti jadi was-was. Pakai HP pun jadi kepikiran. Makanya, kebocoran data pribadi itu bukan hal sepele, karena dampaknya bisa bikin rugi dan ganggu rasa nyaman kita. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Sementara itu dalam UU Perlindungan Data Pribadi, konsumen sebagai subjek data memiliki hak atas perlindungan keamanan dan pengendalian data pribadinya. Artinya, pelaku usaha tidak boleh sembarang menggunakan atau menyebarkan data konsumen. Selain konsumen muda, kelompok yang cukup sering menjadi korban penyalahgunaan data pribadi adalah konsumen usia lanjut atau juga disebut orang tua. Banyak dari mereka yang mulai menggunakan teknologi digital seperti ponsel, aplikasi pesan, dan layanan online, tetapi belum sepenuhnya memahami resiko keamanan data. Seringkali konsumen usia lanjut mudah percaya ketika menerima pesan ataupun telepon yang mengaku berasal dari pihak resmi, seperti bank atau layanan tertentu. Selain itu, mereka juga cenderung mengikuti arahan tanpa mengecek kebenarannya. Nah guys, dari seluruh pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen merupakan hal yang sangat penting di era digital. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, konsumen sebagai subjek data memiliki hak atas perlindungan, keamanan, dan pengendalian terhadap data pribadinya. Artinya, data pribadi bukan hanya sekedar informasi, tetapi merupakan hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pelaku usaha atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai konsumen. Kita perlu lebih sadar saat membagi data, lebih teliti membaca informasi, dan tidak mudah percaya pada pesan atau tautan yang mencurigakan. Selain itu, penting juga bagi kita untuk saling mengingatkan terutama kepada orang tua atau konsumen usia yang lebih lanjut, agar tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan data. Dengan meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian, diharapkan konsumen dapat menggunakan teknologi secara aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, menjaga data pribadi berarti menjaga hak konsumen dan juga melindungi diri sendiri di era digital. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!